Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian pertama dari anuitas di sebarang waktu. Pada bagian sebelumnya tentang anuitas biasa ataupun anuitas di muka, kita selalu mengevaluasi nilai kuantitas yang kita inginkan di awal ataupun di akhir periode. Nah, padahal dalam prakteknya bisa saja anuitas harus dievaluasi di waktu-waktu selain awal atau akhir periode. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana mengevaluasi anuitas jika bukan di awal ataupun di akhir periode. Karena kita akan mengevaluasi anuitas bukan di awal atau akhir periode saja, tetapi bisa lebih dari satu periode sebelum pembayaran pertama ataupun lebih dari satu periode setelah pembayaran terakhir ataupun di tengah-tengah antara pembayaran pertama dan terakhir, maka anuitasnya nanti disebut sebagai anuitas di sebarang waktu. Nah, anuitas di sebarang waktu ini akan pertimbangkan 3 kasus, yaitu tadi saya sudah sebutkan secara sepintas, yaitu pertama present value lebih dari satu periode sebelum pembayaran pertama, yang kedua nilai akumulasi lebih dari satu periode setelah pembayaran terakhir, dan yang ketiga yaitu current value antara waktu pembayaran pertama dan terakhir. Pada prinsipnya nanti untuk menyelesaikan anuitas pada sebarang waktu ini kita akan menggunakan konsep diskonto ataupun akumulasi dari anuitas yang sudah kita ketahui. Kita lihat satu persatu bagaimana untuk setiap kasus. Nah, di sini saya memiliki diagram waktu dengan bentuk sebagai berikut. Ada sebanyak 7 pembayaran yang dimulai dari akhir periode ketiga atau awal periode keempat sampai akhir periode ke-9 itu atau awal periode ke-10. Jadi ada total 7 pembayaran ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke konsep awal anuitas biasa dan anuitas di muka, kita akan punya nilai A7 itu di waktu 2, satu periode sebelum pembayaran pertama. A double dot 7 itu persis di waktu ketiga atau akhir periode ketiga. Kemudian S7 itu di akhir periode ke-9 dan S double dot 7 itu adalah di akhir periode ke-10. Nah, kasus pertama, bagaimana kalau kita menghitung di waktu 0, gitu ya. Di sini bisa kita lihat waktu 0, ini adalah kasus yang pertama. Kemudian kalau kita pengen menghitung di waktu 12, berarti ini adalah kasus yang kedua, beberapa saat setelah pembayaran terakhir, ataupun di tengah-tengah, saya mau menghitung di waktu 6, atau waktu 5, atau waktu 7, dan sebagainya. Ini nanti akan masuk ke kasus 3. Kita lihat dulu kasus yang pertama, bagaimana saya menghitung present value di waktu T sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan. Bentuknya beberapa, bisa menggunakan bentuk yang pertama adalah A7 yang ada di waktu 2 ini, kita diskontokan ke waktu 0, jadinya A7V kuadrat. Atau kita seolah-olah lengkap A-nya, anuitas biasanya dari 1, 2, sampai 9. Berarti di 1, 2 ini sebenarnya nggak ada ya. Berarti itu seolah-olah awalnya saya punya lengkap sampai 9 dari awal waktu akhir periode pertama. Jadi ini A9, tetapi sebenarnya di sini kan nggak ada nih 2 yang pertama ini. Makanya kita kurangi dengan A2. Atau saya bisa menggunakan A double dot 7. A double dot 7-nya kita diskontokan ke waktu 0, jadinya adalah V pangkat 3 A double dot 7, atau dengan cara yang sama seperti baik nomor 2 ini, seolah-olah kita mulai dari 0, ada 1, 1, 1, sampai awal periode 10, artinya itu A double dot 10, dikurangi A double dot 3, yang di depan ini awalnya tidak ada. Nah, boleh nggak saya menggunakan S7? Boleh juga, berarti kalau S7 berarti Anda diskon ke waktu 0, jadinya S7
V pangkat 9 atau S double dot 7 V pangkat 10. Oke, nah untuk kasus ini sebenarnya dia sering juga disebut sebagai anuitas ditunda atau deferred annuity. Nah, untuk kasus kedua, berarti kita akan menghitung nilai akumulasi di T sama dengan 12. Oke, nah nilai akumulasinya itu bisa juga diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa menggunakan nilai dari S7. Nah, S7 bisa Anda akumulasikan ke 12, jadinya S7 kali 1 plus I pangkat 3. Atau Anda bisa menggunakan seolah-olah Anda punya dari 3 sampai 12, jadi full, jadi Anda tambahkan 3 lagi ya, 1, 2, 3 di sini. Berarti kan ada 10, berarti itu S10 dikurangi. Nah, yang 3 di sini kan sebenarnya tidak ada, jadi kurangin S3. Oke, atau Anda juga bisa menggunakan S double dot 7 ini yang diakumulasikan ke waktu 12, jadinya S double dot 7 kali 1 plus I pangkat 2, karena dari waktu 10 ke waktu 12, sama dengan, nah ini Anda tambahkan 2 saja. Berarti ini S double dot 9 dikurangin S double dot 2. Apakah A bisa kita gunakan? Bisa. A ataupun A double dot ini bisa kita gunakan ke 12 juga. Jadi bisa dapat nanti A7 kali 1 plus I pangkat 10 atau A double dot 7 kali 1 plus I pangkat 9. Nah, untuk kasus ketiga mungkin agak sedikit lebih susah dibandingkan dua kasus sebelumnya. Kita perhatikan kembali diagram waktu dari masalah kita, gitu. Berarti di sini kita akan mencari current value di T sama dengan 6. Maka kita akan bisa mendapatkan nilainya dengan cara adalah yang pertama, Anda bisa menggunakan A7 yang ada di sini. A7 ini kan sebenarnya sudah merangkum semua nilai yang ada di sini. Nah, A7-nya tinggal diakumulasikan saja ke waktu 6. Karena A7 ada di waktu 2, di akhir periode kedua, dibawa ke 6, berarti A7 kali 1 plus I pangkat 4. Atau S7 Anda diskontokan ke waktu 6, jadinya S7 kali V pangkat 3. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda pisahkan bentuknya. Jadi kalau Anda lihat di sini, waktu 6, kita punya 1, 2, 3, 4. Dari waktu 3 sampai waktu 6 ini, di posisi 6 dia adalah akumulasi. Sehingga itu jadinya adalah akumulasi dari 4 pembayaran, S4, ditambah dari sisi kanan itu 7, 8, 9. Ini sebenarnya adalah kalau di waktu 6 dia adalah diskonto, jadi present value gitu. Jadi tambah A3. Oke. Atau Anda juga bisa menggunakan A double dot 7. A double dot 7 yang di waktu 3 ini Anda akumulasikan ke waktu 6 kali 1 plus I pangkat 3. Atau S double dot 7 Anda diskontokan ke waktu 6, jadinya S double dot 7 kali V pangkat 4. Atau dengan cara yang sama seperti bagian yang kedua, yaitu Anda anggap sebagai S double dot, berarti 3 yang pertama, gitu ya. Ini di waktu 6 dia adalah S double dot. Tapi 4 yang di belakang atau mulai dari 6 sampai 9 itu adalah A double dot 4. Demikianlah penjelasan bagian pertama dari anuitas di sebarang waktu. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk membuat materi pada video ini. Silakan Anda baca lebih detail mengenai materi ini pada modul yang telah di-upload di iDALS dan kerjakan semua latihan yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya.